Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk susunan acara pada pengimbasan dari materi bergerak, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga pengimbasan dari kaum penggerak mengenai aksi nyata pada modul 1.4, yaitu pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan basmalah. Selanjutnya sambutan dari kepala sekolah, hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yeni Yuniarti. Ibu silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak CGP, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1, Bapak Iben. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf SMA Negeri 1 Pasma Ayat. Jadi ini adalah sambutan kedua saya di hari yang sama ini dalam kegiatan yang berbeda. Tidak lupa pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di hari ini kita masih diberikan dengan sehat dan belajar kegiatan pembebasan dari CGP ini. Kalau ada salah pun tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah akan diberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya tadi saya lupa menyapa. Di tengah-tengah kita ada mahasiswa magang jurusan bahasa Inggris dari Al-Qaeda Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi anak datang, jadi maaf tadi agak blank, agak lupa jadi kalau ada ternyata ada mahasiswa magang ya. Kemudian Bapak dan Ibu, hari ini kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Iben untuk memberikan ilmunya kepada kita, sharing apa-apa yang kita lakukan selama di CGP ini. Harapan saya ke depannya Bapak dan Ibu SMP Negeri 1 bisa juga nanti mengikuti jejak Pak Dokter untuk menjadi calon guru penggerak. Jadi jangan dipikirkan susahnya itu Bapak Ibu, jadi kita pikirkan ilmunya itu. Jadi dengan ilmu kita bisa berbagi dengan teman, bisa juga berbagi dengan anak-anak, bisa kita terapkan. Jadi kita tahu arahan kementerian itu, pemerintah itu sebagai guru maunya seperti apa. Jadi mungkin dari kegiatan-kegiatan yang telah diberikan oleh pemerintah itu harapannya akan merubah mindset kita sebagai guru yang selama ini mungkin dianggap harus ada perbedaan, harus ada gerakan pembaharuan agar bisa kita menciptakan anak-anak didik yang diharapkan yang berkualitas seperti itu, yang bisa nanti menggantikan kita di beberapa tahun yang akan datang sebagai guru atau sebagai pejabat pemerintah, bahkan sebagai presiden atau dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti didengarkan dengan bersama apa saja yang disampaikan, boleh ditanyakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Harapan tadi tentu setelah kegiatan ini jadi menimbulkan semangat dari Bapak dan Ibu untuk mengikuti juga kegiatan CGP atau guru praktik. Guru praktik CPP dan CGP. Yang main ini CGP. Sekarang lagi dibuka untuk CGP. Dulu boleh dibuka sertifikatnya. Jadi CGP itu bagaimana pemerintah memberikan ilmunya kepada kita untuk pembaharuannya di dunia pendidikan, dan bonusnya tadi kepala sekolah sebagai bonus, dia bisa didapatkan sebagai kepala sekolah sebagai bonus gitu ya. Jadi bukan itu jadi bukan sebenarnya itu bukan tujuan kepala sekolah kan Kak Ijen,
Tapi lebih ke pembimbing pembelajaran tadi. Nah, untuk yang menjadi kepala sekolah itu bonusnya itu kalau yang saya tangkap dari pengawasan itu. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekolah yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu pembebasan materi dan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Chen Arisen SPD. Kepada Bapak Chen, kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kelas Maestro beserta Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Kelas Maestro SMP ya, sorry, SMP Negeri 1 Kelas Maestro dan staf tata usaha. Yang paling utama saya ucapkan terima kasih atas wadah yang telah diberikan kepada saya sebagai pengimbasan materi tentang pentingkah budaya disiplin positif di sekolah. Sebenarnya ini bukan, tadi saya sudah berbincang dengan Pak Budiman, bukan untuk menggurui tapi sekedar berbagi praktek gitu yang apa yang sudah kita dapatkan selama kita belajar 3 bulan di guru penggerak Bapak Ibu. Mungkin langsung saja saya ke depan karena ini Bapak Ibu kita akan dari ini siapa tahu Bapak Ibu akan juga dipanggil berkesempatan untuk mengikuti calon guru penggerak, apalagi yang selama ini mindset kita seperti ini Bapak Ibu, bahwa setelah selesai kita memperoleh goalnya seorang guru itu adalah dapat PNS atau P3K. Setelah PNS dan P3K dia bertujuan untuk mengikuti PPG. Setelah PPG dapat sertifikasi, sudah itulah goalnya guru. Nah sekarang di pemerintah kita Kemendikbud menyarankan bahwa guru itu seharusnya lebih berkembang lagi. Ikutilah CGP. Sebenarnya benar kata Ibu yang tadi bahwa CGP itu bisa ikut tanpa mengikuti pendidikan di piloting. Kan sekarang ada piloting PPG. Dari dengan adanya sertifikat CGP kita bisa berkesempatan untuk mengikuti juga PPG tanpa pendidikan. Karena pendidikan piloting juga PPG tersebut Bapak Ibu akan sama seperti kita. Zoom-nya hanya 2 kali dalam 1 minggu, 1 kali dalam 1 minggu, 2 kali dalam 1 bulan, biasanya tergantung dengan rukol kita. Tapi materi yang disampaikan ini buku, ini bab, ini modul yang ada, pelajari dengan kalian. Silakan kumpulkan tugasnya, due date-nya sudah ada di PMN. Telat kita mengumpul maka merah nilai kita. Yang konsekuensinya yang kita tidak ketahui itu bukan saya menakuti, bukan, tapi kita harus semangat gitu Bapak Ibu. Saya sudah melewati 3 bulan, tinggal 3 bulan lagi. Ketika disuruh kita harus di situ membaca literasi benar-benar. Apa maunya? Apa inginnya PMM itu? Kerjakan tugas tersebut dengan menggunakan HPS. Jangan sekali-kali Bapak Ibu menggunakan portofolio. Maka akan dibaca oleh sistem dan itu akan centang biru, sudah ngumpul dan nanti akan dijawab salah perbaikan. Jadi kita berhadapan dengan server. Kalau berhadapan dengan saya, Pak Ijen tolong taruh oleh media, oke. Tapi kalau server, katanya kita tidak bisa lagi. Makanya enaknya piloting 2024 PPG itu, yaitu seperti tadi saya katakan bahwa singkat waktunya efisien. Tapi rumitnya tadi kita disuruh memang benar-benar tetap belajar, itu Bapak Ibu. Belajar memahami materi modul 1.1 sampai modul 1.4 itu harus dikerjakan dan harus diunggah tepat waktu, harus sesuai dengan permintaan dari RMS. Nah jadi CGP ini saya berkesempatan untuk menyampaikan pentingkah budaya positif di lingkungan SMP, khususnya SMP Negeri 1 Kelas Maestro. Oke, sekarang gini Bapak Ibu ya. Itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewan Utara. Saya sebenarnya di sini berbagi insecure ada karena di sini ada guru kami Pak Budi, Pak Sutik. Sebenarnya ada terharunya saya bahwa saya menjadi guru penggerak sekarang berbagi praktik pembelajaran kepada guru senior kita, gitu kan. Nah di sini Oke, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewan Utara.
Nah Bapak Ibu, sebelum saya memulai, apa itu pemimpin pembelajaran? Bagaimana guru yang sebenarnya? Itu tujuan dari CGP itu. Itu dari nomor 1 ada gambar, nomor 2 ada gambar, sampai ada 4 gambar. Nah sekarang saya minta tuangkan imajinasi kepada Bapak Ibu semua adalah Dewan Guru. Menurut filosofi Ki Hajar Dewan Bintara, guru besar kita pendidikan. Itu nomor 1 itu ada gambar apa Bapak Ibu? Nanam padi. Ada orang yang sedang menanam padi. Nomor 2, Rumput, calau. calau. Kalau bahasa Indonesia kita capai gumpol calau. Nah, nomor 3 itu ada perotan hama. Nomor 4 itu baru panen. Nah itulah paradigma guru sebenarnya Bapak Ibu. Bisa tidak kita mengimplementasikan gambar tersebut kepada dunia nyata kita menjadi seorang guru? Bahwa ketika dia sudah menjadi seorang guru, guru itu bukan hanya sekedar memaparkan materi pembelajaran A 1 tambah 1 sama dengan 2 dan diterima oleh siswa. Datang pergi ke sekolahan itu jam 7.30 di mana kelas itu ada gurunya, ada siswanya, materi tersampaikan, terus siswa itu dapat nilai 99 100 gitu kan. Bahwa kita sekarang sudah berhasil jadi guru. Paradigma itu ternyata keliru Bapak Ibu. Nah sekarang di sini ada nomor 1 itu kita adalah seorang petani. Guru itu adalah petani. Bertanam tadi adalah kegiatan kita, yaitu mengajar. Apa yang kita tanam yaitu siswa. Nah apa paradigma kita terhadap gambar nomor 2? Bahwa siswa yang kita tanam atau siswa yang kita ajarkan tadi Bapak Ibu tidak serta-merta siswa yang tumbuh gitu. Bukan serta-merta ini siswa yang kita inginkan. Ada rumput liar yang berkeliaran. Ada juga di situ gulma-gulma yang harus kita basmi. Pertanyaan saya Bapak Ibu, selama kita mengajar di sini di SMP 1 ini, ada tidak yang benar-benar sesuai keinginan kita guru tersebut, siswa tersebut? Ada yang benar-benar sesuai, ada juga yang tidak sesuai. Nah inilah rumputnya. Nah kalau kita bertanam harus kita basmi rumput itu. Berarti kita membasmi siswanya, bukan siswa. Ya bukan seperti itu. Ya bukan jadi paradigmanya itu adalah siswa tersebut kita tanam inilah siswa, kita bekali dengan moral, etika, dan ilmu pengetahuan serta keterampilan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu adalah bagaikan petani yang menanam bibit-bibit siswa yang untuk kedepannya sebagai generasi muda. Kemudian nomor 3, jadi jangan sampai kita berprasangka seperti ini. Ketika kita mendidik murid 60 siswa, bahkan di sini 400 lebih gitu siswa, pasti bervariatif sekali karakter siswanya. Nah karakter siswa yang variatif itulah sebagai macam-macam ini tanaman yang kita tanam itu adalah padi, tapi yang tumbuh ada juga rumput liar. Nah yang rumput liarnya itu yang harus kita basmi. Basminya bukan kata Pak Budi tadi disebut, tapi kita pendekatan budidayakan seperti itu. Nah setelah kita sudah bimbing, ya seorang guru itu harus mempunyai dulu sifat asih, asuh, mengasihi, menyayangi, gitu kan? Jika kita sudah memiliki ketiga sifat itu, itulah yang harus kita tanamkan kepada siswa. Seperti semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara kita, ini Bapak Ibu ya. Nah, pendidikan itu adalah hak setiap anak Bapak Ibu, katanya. Bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi. Jadi bukan kehendak kita ngajar itu. Jadi harus sesuai kebutuhan siswa. Ada mindset kita, maaf yang mungkin yang lama gitu Pak Budi, Pak Sutik, mindset kita bahwa murid harus paham ini seperti kita kemarin. Misalnya katakanlah pelajaran saya ekonomi. Dia harus tahu materi saya apa itu pasar tradisional. Kalau tidak tahu berarti siswa ini gagal belajar dengan saya. Bukan itu paradigmanya. Bahwa sekarang guru itu adalah pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kita datang ke sekolah itu, masuk ke kelas. Setelah kita masuk ke kelas, kita salam, sintak kita ada berdasarkan RPP yang kita laksanakan. Sebelum kita memulai pembelajaran, tanya kepada siswa. Kita akan mempelajari tentang pasar tradisional.
ada nanti pasar itu seperti ini. Terus tugas yang kita berikan kepada siswa, kamu atau kalian ingin mengerjakan tugas itu seperti apa? Belajar dengan Bapak ini agar pembelajaran ini tersampaikan, kalian maunya metodenya seperti apa? Gitu. Setiap model ada metodenya, tapi setiap metode belum tentu ada modelnya. Benar tidak Bapak Ibu? Apa yang saya sampaikan? Jadi kita mengajar itu ada metode, ada model pembelajarannya. Mungkin ada problem based learning, mungkin ada project based learning, ada discovery, ada inquiry. Tapi semua itu model bisa berubah, tapi ada juga metodenya. Setiap metode pasti membutuhkan strategi pembelajaran. Nah, kita memang harus di-prepare guru itu Bapak Ibu. Seperti itu. Bahwa siswa ini bukan kemauan kita, tapi belajar itu adalah kebutuhan siswa dan kemauan siswa. Jadi paradigma kita selama ini bahwa siswa itu harus nurut hendakku. Siswa itu kamu masuk siap, apa yang masuk pro, sudah no nilai kamu. Nah itu berarti mereka belum guru yang sesungguhnya Bapak Ibu. Menurut pembelajaran CGP gitu. Saya menyampaikan seperti itu. Tapi selama ini saya juga mengetahui bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih keliru, jauh daripada kata kemauan dari dunia pendidikan menurut filosofi Hajar Dewantara itu. Sampai ada guru saya yang mengatakan, "Hei kamu ini keluarlah itu bahasa-bahasa binatang." Itu sangat diancam sekali dan tidak boleh itu terjadi di sekolahan. Bahwa dia ternyata belum menghamba pada siswa, belum berpusat atau kepada guru, berpusat kepada peserta didik. Masih kehendaan guru itulah. Berarti pembelajaran itu masih kata bahasa kerennya teaching center. Gitu. Berarti pembelajaran masih berpusat kepada guru. Nah sekarang di mana murid itu harus sebagai objek atau student center. Nah mungkin materi pembelajaran yang saya sampaikan sekarang ini akan kalian alami di piloting. Oh kemudian itu Pak sendiri. Karena saya sudah 3 bulan mengalami itu. Nah kalian pasti akan mengalami apa yang saya alami ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apa pembelajaran yang berpihak kepada murid dan bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada murid tersebut Bapak Ibu? Di situ usia 0 sampai 11 tahun kita sebut sebagai wiraga. Kemudian usia 12 sampai 18 tahun itu adalah wirama. Ada yang tahu sebelumnya ini? Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembelajaran kita, sebelum saya menyampaikan ini, bahwa usia 0 sampai 11 tahun itu adalah wiraga, usia 12 sampai 18 tahun itu adalah wirama. Ya. Iya benar sekali. Berarti Bu Maya sudah paham itu. Ya, usia 0 sampai 11 tahun itu berarti. Nah ini ada anak TK, ada anak SD, ada anak SMP. Sekarang yang termasuk dengan wiraga, yaitu yang gambar mana Bapak Ibu? TK dan SD. Yang wirama itu adalah SMP. Nah, kita sekarang SMP. Sebenarnya ini pelibatan saya ke SD nanti yang 1 dan 2. Yang ketiga itu. Tapi akan kita bahas bahwa guru ketika kita menjadi seorang guru SD berarti kita butuh pembimbingan. Siswa itu lebih ditekankan pada maunya apa, belajarnya seperti apa. Dia berarti nomor 1 itu adalah siswa sedang menggambar sambil bermain. Nomor 2 juga dia itu juga belajar tapi berkerumunan dengan kelompok-kelompok temannya sambil bermain. Apakah dia sudah dikasih tanggung jawab? Belum. Jadi makanya saya katakan dengan guru SD kemarin ketika kita berbagi pengalaman, ada guru SD yang menekankan bahwa hari ini ada PR, besok kumpulkan. Ketika dia tidak kumpul, dia hukum. Itu paradigmanya salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena rananya wiraga, berarti rananya bermain. Dia lebih tumbuh dulu permainannya. Jangan dulu kasih tanggung jawab. Dia belum menyadari ini salah, ini benar. Benar kata guru senior kita dulu. Bahwa anak itu ketika dia berkelahi, anak SD hari ini berkelahi, mungkin besok dia berteman kembali. Berarti dia kesadarannya belum ada. Wah, kemaluan, aku sadar, aku salah. Belum. Makanya jangan ditanamkan dulu tanggung jawab, tapi lebih ke bimbingan. Jadi bagaimana sebagai seorang guru, yaitu ketika dia bersalah, kita bimbing arahnya kemana. Nah, jangan seperti itu. Seperti ya. Kemudian tanggung jawab. Nah, ketika dia SMP masuk ke ranah wirama. Wirama itu dulu sekali kita tekankan sebelum dia paham
petah itu di mana Sulawesi, di mana itu Medan, nanti itu adalah pengetahuan mereka. Tapi tanamkan dulu tanggung jawabnya. Ketika anak SMP berarti dia sudah memulai bertanggung jawab terhadap apa yang akan ia lakukan, apa yang telah ia perbuat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kita harus tahu kalau SMP berarti masuk ke ranah wirama. Berarti tekankan tanggung jawab gitu Bapak Ibu. Nah, visi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah memulai masuk ke visi sekolah. Maaf Ibu Ian ya, mungkin visi sekolah saya lihat di sana tadi ada di papan tulis di depan ya. Kemudian visi itu terpampang lebar di stiker atau di spanduk gitu atau di pamflet gitu Ibu Ian. Di sini visi sekolah itu untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Guru harus memiliki visi guna menciptakan perubahan. Nah sekarang sebenarnya ini nanti ada bagiannya, tapi kita sekilas saja bahwa visi misi, kalau dulu ada visi dan ada misi, sekarang ada visi ada prakarsa, beda lagi, sekarang beda nama. Tapi visi itu kita buat Bapak Ibu berdasarkan kesepakatan kita bersama Bu ya. Jadi memang benar-benar sekolah itu dari akarnya dulu. Akarnya adalah guru yang berpusat kepada murid. Dia itu bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mendidik dan menyampaikan pembelajaran yang benar. Ketika itu sudah ada, bahannya sudah ada. Ibarat kita mau bikin rumah, alat-alatnya sudah ada, tinggal siap mau rumah bagaimana. Nah ini kalau tadi sudah siapkan gurunya ada, muridnya ada, mental muridnya ada, mental gurunya ada, pertanggungjawaban terhadap siswanya ada, langsung masuk ke visi sekolah. Nah, kita buat Lukmanu sekolah ini. Tanya dengan guru-guru. Sekarang imajinasi setiap guru itu pasti berbeda. Saya tanya dengan Ibu Yen, mungkin Ibu Yen ini sekolah ini dibikin sekolah yang bernuansa taman-taman tunggal. Mungkin nanti bagaimana kalau kata Pak Letra SMP ini visi saya ingin membuat terobosan alumni SMP 1 adalah alumni yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, siapa saja yang terlibat pembuatan visi ini? Kalau kita dulu pembuatan visi misi ini tahu-tahu timbul di papan tulis ada visi. Apakah visi itu tidak pernah berganti Bapak Ibu? Apakah sudah 5 tahun ini belum diganti? Ada pernah pergantian visi? Revisi. Nah kemarin itu ada PMM ya, ada pengawas. Kita observasi tentang visi sekolah Bapak Ibu ya di PMM kemarin. Nah ini visi kita ini, kita ingin seperti apa tahun ini? Seperti itu. Ini kembali sini. Ini profil pelajar Pancasila itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkebinekaan global, kemudian mandiri, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Visi yang kita bikin itu, Bapak Ibu, nanti harus kita kolaborasikan dengan guru-guru yang ada di sini. Siapa Ibu Yen yang terlibat di sini, Bu Yen? Kepala sekolah, komite, wali murid, setiap dewan guru, beberapa minimal 5 orang siswa yang harus kita ambil. Kita sepakati dulu, visi kita sekolah ini mau apa? Setelah visi itu ada, bagaimana guru dan murid menjaga untuk mencapai visi tersebut. Jadi tidak ngambang. Visi kita ingin mempunyai lulusan yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan tinggi, mampu bersaing di globalisasi. Tapi cara guru ngajarnya masih datang, maaf ya, mungkin supaya tidak terjadi di sini. Menekankan kepada murid jam 7.30 kita harus hadir, gurunya datang jam 8. Berarti kita tidak, visi kita sudah mengingkari visi kita. Berarti saya sudah tidak mempunyai keyakinan itu. Sudah belum kita membuat keyakinan itu, berarti Bapak Ibu. Belum kita sepakati visi kita. Berarti harus ada perubahan visi lagi nanti di tahun depan. Nah, apakah visi kelima profil pelajar Pancasila ini harus terpenuhi dalam jangka waktu 1 tahun atau 5 tahun? Belum tentu Bapak Ibu. Kita ambil dulu mana visi yang harus kita munculkan di SMP ini. Mana visi yang harus kita capai dulu di tahun ini. Setelah tercapai, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa
prakarsa yang harus kita lakukan kira-kira Bapak Ibu? Saya ingin tanya dulu kepada Bapak-Bapak. Visi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti menciptakan peserta didik yang mempunyai etika baik dan beriman pada Tuhan yang Maha Esa. Kira-kira ada tidak itu Ibu di SMP? Ada kan? Sekarang sudah terlaksana belum prakarsa itu Bapak Ibu? Sudah terlaksana belum? Belum. Yasinan. Terus? Belum zuhur. Ada sunat duha. Nah berarti secara tidak langsung prakarsa itu sudah berjalan. Biasakanlah. Dulu kita lihat ada 3 S apa itu? Senyum, sapa, salam. Itu jangan hanya terpampang atau terpapar di papan tulis atau di kelas saja. Budayakanlah itu. Untuk mencapai apa? Menciptakan siswa yang berkarakter baik, harmonis, atau gotong royong. Masuk visi itu. Nah prakarsanya bagaimana Bapak Ibu? Berarti kita dulu gurunya. Maaf Bapak Ibu ya. Kebiasaan saya sekarang sudah membiasakan itu di SMA. Meskipun di SMA itu muridnya sudah selesai. Pagi-pagi Bapak Ibu kita salaman dengan siswa. Pagi wah gantengnya. Tangan kanan itu menyambut tangan kanan dia, tangan kiri kita itu ada di bahu dia. Alam ke alam anak bapak. Jadi secara tidak langsung pendekatan antara guru dengan murid sudah tercipta di sana Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah mulai siswa di depan kita berjalan, kita di sini nggak lewat dia, nggak lewat guru itu. Berarti kita belum menciptakan prakarsa itu, Bapak Ibu. Mulailah itu dibiasakan. Ketika sudah ada kebiasaan, maka bisa mencapai visi tersebut berdasarkan prakarsa yang kita buat, Bapak Ibu. Timbul lagi tinggal kesadaran diri. Itu kira-kira untuk visi bisa dipahami Bapak Ibu. Bisa lakuin. Guru itu harus seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai kesehatan, ada nilai empati, ada nilai keselamatan, komitmen, kebahagiaan, keadilan, gotong royong, dan kreativitas. Bahwa setiap insan kita di dunia manusia itu memiliki 7 elemen nilai ini. Ya, seperti 8 elemen nilai ini Bapak Ibu. Bahwa, maaf ya, seorang pemimpin pembelajaran, guru, siswa tidak mesti harus maunya kita. Seorang pemimpin sekolah tidak mesti harus mau kepala sekolah, Bapak Ibu. Jadi bagaimana itu terjadi? Harus ada kolaborasi antara siswa dengan guru, antara guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah dengan seluruh guru dan siswa. Harus ada itu kesepakatannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kenapa? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jika ada pertanyaan seperti itu, apa hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan dari Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menaati peraturan. Terus apa lagi? Keselamatan. Itu tadi kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa murid itu harus mempunyai nilai keselamatan. Itu. Dan kemudian Bapak Ibu kita lihat, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan mengajar jarak 1,5 meter. Kemarin itu masalah untuk yang pandemi COVID kemarin. Itu berarti kita menanamkan jiwa nilai kesehatan. Seperti itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Disiplin. Coba kita lihat di situ komitmen. Berarti guru harus punya komitmen. Kita berjanji kepada siswa jangan datang harus tepat waktu, sedangkan kita tidak. Berarti kita sudah tidak komitmen. Berarti harus ada keyakinan. Keyakinan itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah amanah. Di mana guru memberikan amanah kepercayaan kepada siswa, siswa menerima amanah atau kepercayaan dari gurunya. Jadi ini harus kita tanamkan bahwa murid itu butuh komitmen kita. Kita butuh komitmen terhadap guru. Kepala sekolah menunggu kesepakatan komitmen guru terhadap diri dia.
Tinggal balik lagi ke kontrol diri seseorang. Lanjut. Disiplin positif keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, setelah kita bikin visi dari Bapak Ibu, tinggal keyakinan kelas. Nah ini ada namanya kesepakatan kelas. Bapak Ibu mungkin pernah lihat atau Pak Budi atau Pak Sutik, ada namanya peraturan. Dulu ada paradigma mengatakan bahwa statement seseorang, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah sekarang kita rubah. Di CGP itu bukan peraturan namanya, tapi kesepakatan. Setelah ada kesepakatan, baru ada keyakinan. Jadi Bu Yen, kalau nanti bisa seandainya diterapkan, alhamdulillah itu guyur ya kan. Kita bikin kesepakatan. Tidak ada hukuman, tapi ada konsekuensi. Tidak ada peraturan, tapi ada kesepakatan. Setelah ada kesepakatan, berarti kita ada keyakinan. Nah, saya ingin tanya dengan Bapak Ibu Dewan Guru di sini. Ini ada sticky note, nanti saya tulis di sini, Bapak Ibu ya, ditempel. Kita yang ibu-ibu di sini satu kelompok, ibu-ibu di sini satu kelompok, bapak-bapak situ satu kelompok, bapak-bapak di sebelah situ satu kelompok. Bikin bagaimana kesepakatan yang harus dibuat di SMP ini. Katakanlah saya ini adalah guru SMP dan kepala sekolah kalian, Bapak Ibu. Kita harus bikin kesepakatan. Apa, bagaimana yang harus kita lakukan di sini. Ini, nanti tolong nanti ditempel bahwa kemudian saya tahu bahwa oh ini itu SMP kesepakatannya. Ada nanti siapa tahu di SMP kita juga beda lagi gitu. Ini ya. Tolong Bapak Ibu tulis kesepakatan apa yang harus kita lakukan di sini. Setiap orang pasti berbeda kesepakatannya. Aku nak balik tempat, kesepakatan kita. Aku nak disengaja. Boleh tidak apa-apa, tapi kita harus ada kesepakatan. Ya, ini akan saya bawa, akan saya tempel, nanti akan laporan saya. Kita bawa pengenalan SMP 1 itu kesepakatan. Ini Pak. Kesepakatan kelas apa kesepakatan sekolah? Kesepakatan kelas. Ya, kelas itu sekolah. Ya, contoh di sini Bapak Ibu. Dulu ada kita bikin kesepakatan itu berubah jadi keyakinan. Dulu kita rubah peraturan itu kita rubah menjadi kesepakatan. Jadi bukan peraturan namanya kesepakatan. Nanti setelah kita kesepakatan baru kita simpulkan keyakinan kita. Dulu ada kata jangan. Nah sekarang kita bikin dulu kesepakatan dengan menggunakan paradigma jangan. Kalimat negatif. Nanti kita rubah ke kalimat positif. Dari kalimat negatif itu adalah kita buat peraturan. Jangan merokok di ruangan kelas. Jangan merokok di ruangan sekolah. Ya, itu. Jadi itu peraturan yang kita buat dengan menggunakan kalimat jangan. Nah nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Jagalah kesehatan di lingkungan atau jagalah kebersihan lingkungan. Berarti itu kalimat positifnya. Jadi kita buat kesepakatan peraturan sekolah atau peraturan kelas itu kita rubah ke dalam peraturan keyakinan atau kesepakatan. Itu ya Bapak Ibu harus saya buat. Buatlah dulu kalimat negatifnya. Jangan makan di kelas, mungkin atau jangan membuang sampah sembarangan. Nah itu harus kita rubah menjadi kalimat positif. Sehingga paradigmanya itu bukan peraturan yang kita buat, tapi kesepakatan. Sehingga muncullah kesimpulan keyakinan sekolah ini seperti apa nantinya. Jadi kita itu harus, nanti ada materi selanjutnya, setelah ini sedikit lagi kita masuk ke materi hukuman dan konsekuensi. Hukuman Dewan Guru dan konsekuensi Dewan Guru. Hukuman dengan siswa, konsekuensi dengan siswa. Oke, tolong imajinasikan kepada Bapak Ibu pengennya di SMP ini seperti apa kesepakatan.
Ya boleh. Ya kalimat negatifnya dulu. Kita rubah dulu ke kita kalimat negatifnya. Terus saya tempel di dulu. Nanti oke, bikin dulu kita bikin peraturan yang selama ini kita buat Bapak Ibu. Itu peraturan. Kenapa? Karena kalau kita bikin peraturan, ujung-ujungnya peraturan itu pasti tadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah sekarang kesepakatan, bukan peraturan tapi kesepakatan. Sehingga kesepakatan itu muncullah keyakinan. Jadi kalau orang sudah yakin, sudah percaya. Tinggal kalau dia sudah percaya, tinggal bagaimana cara menjaga kepercayaan. Ya nanti kita kumpul kita tempel di sini. Nulis di tujuan tidak mau lain-lain ya. Merah putih hijau ini nulis di putih segala. Sini nulis di putih lain-lain. Putih kan, apa dia nak buat warna ini? Oh dia dah banyak iga kan. Di sini apa di sini Pak? Tulislah kesepakatan kelas kamu di kelas aku. Hormati semua orang. Boleh di mana saja. Sepakat hari ini. Ada kepapan dengan nempel. Pada jadi kemarin nempel itu. Boleh. Tanda kalau di paku. Enggak habis. balik. Untuk ditempel itu baik. Nanti nempel. Kamu kalau itu. Di balik belakang. Itu balas itu. Rambut harus mohon. Alis sedikit ya. Baik. Oke Bapak Ibu, sudah dibikin. Kalau sudah Bapak Ibu ini ada untuk mengolesnya. Kalau Bapak Ibu tempel di sana, ya bikin nama. Bisa. Tawan kalau nanti ya. Ini kesepakatan antar kepala sekolahnya guru. Jadi kan tempel di sana. Apa kan itu langsung
Kirim mo. Absi ko ba? Ere gagawin. Yang kelompok tadi di situ Bapak Ibu. Kelompok ini di sebelah sini. Pokoknya bahasa itu kita. Tidak mau. Siswa di lapangannya. Ya, kalau nanti akan muncul keyakinan. Boleh dengan guru, dengan kesepakatan sekolah, dari kesepakatan kelas boleh, kesepakatan guru boleh. Lagi. Tidak boleh blok pagi dan minggu yang kawan. Rambut harus semua dan diwarnai warna merah muda. Ada sedikit porspia. Potongan rambut moha. Rambut harus berwarna. Rambut harus berwarna. Terus lalu. Nanti akan saya bacakan ya Bapak Ibu, beberapa kita ambil sampel saja. Nanti bisa kita tentukan keyakinan sekolah itu ya. Mungkin Ibu yang bisa dari sini, bisa ngambil dari yang kejadian hari ini, atau pengen nanti benar-benar pengen membuat keyakinan sekolah berdasarkan rapat betul-betul dari kolaborasi dengan dewan guru dan siswa. Keyakinan itu dibentuk boleh harus melibatkan siswanya ada, gurunya ada, individunya juga ada. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ada ya bro? Dah, Cik Samrin kata baca lalu lembau sini. Pakai pop dia nih. Pop dulu. Banyak yang indikator. Oke, Pak. Kenapa kami? Mana dia buka? Udah sampai lah itu yang lebih risiko itu.
Jauhkan dikit ya. Oh, warni. Oke, sudah Bapak Ibu. Sudah saya baca beberapa opsi dari kalian tadi. Pertama di sini ada menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga silaturahmi antar guru dan siswa, saling memotivasi dan memberi semangat. Terus ada lagi jangan membuang sampah sembarangan. Nah yang kita bikin itu Bapak Ibu yang kalimat negatifnya. Nanti kita bikin ke kalimat positifnya. Terus jangan membuang sampah sembarangan sama, jangan memainkan jasi saat proses belajar mengajar. Berarti ini memang keyakinan kesepakatan atau peraturan yang dibuat oleh sekolah untuk siswa semua. Jadi belum ada untuk kita, untuk siswa dengan kita, untuk kita dengan sekolah, untuk kita dengan murid belum ada ya. Jangan buang sampah, jangan membiarkan ruangan kotor, berbicara yang sopan dan santun, jangan bolos, jangan membanggakan. Berdoa sebelum sesudah belajar menjaga kebersihan. Jangan main dasi, menjaga etika terhadap guru dan teman itu berlaku untuk siswa guru. Kemudian siswa harus selalu berpakaian rapi dengan baju selalu dimasukkan ke dalam celana dan menggunakan siswa menghormati guru sama seperti tadi, menghargai sama kebersihan lingkungannya juga. Disiplin, benar ya kita bahas sekarang disiplin ya. Berani mengungkapkan pendapat, kesepakatannya, kerjasama dan kolaborasi, jujur dan bertanggung jawab, hormat dan informasi, kehadiran, kebersihan, kekeluargaan, ketertiban, hargailah pendapat Bapak Ibu secara tidak langsung berarti itu ada yang kesepakatan, ada yang sudah membuat kesepakatan, ada yang sudah masih membuat peraturan. Nah, paradigma yang kita buat tadi, ibaratnya itu rata-rata untuk siswa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita sudah membuat peraturan atau kesepakatan, kita bikin keyakinan dengan siswa. Datang Bapak Ibu ke kelas seperti ini, dengan membawa kesepakatan yang sudah kita bikin. Dengan melibatkan 5 orang siswa, seluruh dewan guru, wali murid memang diundang, terus juga komite ada, kepala sekolah juga mengetahui. Kita sudah membuat kesepakatan itu biasanya dilakukan di awal semester pada saat kita PPDB ya. Setelah selesai PPDB biasanya, maaf Bapak Ibu, kita hilangkan bahwa kita kasih tahu dengan wali murid bahwa mereka menyekolahkan anaknya di sini, bukan ini anak aku daftar, tolong didik, tolong ajar. Kalau dia berbuat salah, ladeni, pecuti, jangan. Berarti paradigma pemikiran wali murid seperti itu masih keliru. Kita ajak bahwa mereka itu menitipkan anaknya ke sekolahan kita ini, kesepakatannya diketahui oleh wali murid, kesepakatan itu juga kita bikin keyakinan sekolah kami ini. Jadi ketika kita menjatuhkan konsekuensi atau hukuman selama ini yang terjadi itu ada dasarnya Bapak Ibu. Mengeluarkan siswa ada dasarnya. Jadi sekarang itu tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Jadi gimana cara kita ada dasar itu terjadi untuk bukan kita menghindar dari keadaan seperti itu. Memang kadang-kadang boleh kita itu marah, manusiawi, tapi kita harus mempunyai jiwa kontrol. Nah, manajer diri. Orang yang bisa memanajer dirinya biasanya orang yang bisa manajer orang lain. Jangan kita berpikiran bahwa orang itu harus seperti saya atau guru itu harus marah kepada murid. Ketika orang itu belum bisa memanajemen dirinya, berarti orang itu belum bisa dikatakan memanajemen orang lain. Jangan dulu kita menuntut untuk para siswa sedangkan kita belum melakukannya. Itu yang harus dicantumkan Bapak Ibu. Peraturan itu dibuat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu untuk siswa. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran.
Nah, itu kita rubah Bapak Ibu. Kalimatnya jangan itu. Kita buat tanggung jawabnya mana. Kita buat dulu menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain. Jangan main-main apa? Contoh seperti main dasi, jangan main dasi tadi kan ada kan? Nah, itu kita buat keyakinan kelas kita menghormati orang lain. Belajarlah menghormati orang lain. Itu kan kalimat positif. Jadi jangan kita menggunakan kalimat negatif, jangan. Ibaratnya tidak diperbolehkan menggunakan kata jangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Berarti kalau kalimatnya masih jangan, berarti kita masih menerapkan peraturan. Ketika ada peraturan, berarti ada hal yang harus dilanggar. Ketika dilanggar, ya peraturan tadi kata Pak Supik, peraturan dibuat itu untuk dilanggar. Jadi mindset orang lain lagi. Tapi kalau keyakinan berarti kepercayaan. Guru, siswa harus ada kepercayaan. Ketika mereka sudah ada kepercayaan, berarti ada amanah yang harus kita jaga. Ada amanah yang harus murid turuti. Seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berarti menjaga kesehatan. Gitu. Bikin ini kesepakatan sekolah kalian terhadap siswa. Nah, sekarang paradigma kita rubah lagi, kita tambahi keyakinan sekolah kita terhadap siswa. Sekarang keyakinan sekolah kita terhadap guru. Keyakinan guru kepada sekolah. Sekarang ini ibu kepala sekolah ada di sini. Bagaimana meyakinkan ibu ini kepada kalian bahwa kalian itu benar-benar mengemban amanah yang kalian pegang tanggung jawabnya. Berarti kalau Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sini harus membuat keyakinan dulu. Nah, jadi harus dibuat itu berdasarkan kolaborasi dan kesepakatan Bapak Ibu. Seperti itu ya. Rata-rata yang dibuat itu adalah tadi keyakinan atau kesepakatan yang dibuat guru terhadap siswa. Nanti mungkin Ibu Yen setelah selesai ini boleh kalau Ibu Yen mau mengaplikasikannya, buatlah keyakinan atau kesepakatan sekolah ini, guru dengan siswa, siswa dengan guru, guru dengan sekolah ini. Sehingga kepala sekolah itu adalah leader, bukan pemimpin. Jadi kepala sekolah itu bukan pemimpin, tapi dia adalah leader. Di mana seorang leader itu bukan menyalahkan, tapi membimbing. Bukan memarahi, tapi mengarahkan. Bukan mencari masalah, tapi mensolusikan. Seperti itu. Itulah leader. Bedanya kalau kita kamu ini udah masuk mabas bingkas, marah-marah. Berarti dia belum ada jiwa kontrol diri. Seperti itu. Jadi kenapa itu terjadi? Karena tadi tidak ada keyakinan dan kesepakatan. Jadi seharusnya sebelum kita marah, berarti kita harus punya kontrol diri dulu. Harus bikin keyakinan dulu. Berarti tanpa harus dimarah, kita sudah tahu, kita melanggar salah. Tidak salah, ini datang terlambat ini salah. Apalagi masuk sekolah inilah salah. Seperti itu. Terus ada siswa, maaf ngomong mungkin ada, semoga tidak terjadi di kita ya. Siswa berkelahi di kelas. Siswa berkelahi di kelas itu karena siapa? Karena tidak ada gurunya. Sedangkan keyakinan kelas kita sudah kita bikin. Seandainya Pak Zamrin tidak masuk, siswa di kelas A, 7A sebenarnya. 7A ini adalah yang berkelahi. Ini jamnya Pak Zamrin, yang piket ini kata kamu Pak Agus, katakanlah gitu. Terus dia lempar, oh bagus, anak si anak itu, anak 7A itu belajar. Terus kurikulumnya seandainya Ibu Winanita, yang sudah kita bikin keyakinan dan kesepakatan sekolah kita pampang, bahkan pakai baliho. Seperti itu kan, ada papannya gitu. Kesepakatan yang sudah kita bikin, keyakinan yang sudah kita sepakati. Kita tahu bahwa itu perbuatan yang melanggar kesepakatan kita. Jangan dilempar dengan Pak Ibu Winanita sebagai kurikulum, jangan dilempar kepada Pak Agus sebagai guru piketnya. Ini kurikulum harus ada tindakan sebelum kepala sekolah. Telepon dia. Baik, kita antar. Bapak Zamrin di mana? Aku dan Yabe, ini di 7A-nya ada pelajaran Pak Zamrin. Bapak Zamrin sudah tahu tidak kesepakatan keyakinan sekolah kita? Ya mana aku marah. Jadi harus macam Nah, jadi yang harus semacam itu berarti sudah melanggar keyakinan dan kesepakatan yang sudah kita bikin. Pak, salam-salam ini di sekolahan kami, saya mengimbasnya banyak di sekolahan gitu kan. Mungkin ada sekolah itu mengatakan guru, Pak selama ini kami udah itu, kebanyakan kami itu. Nah jadi hal itu kenapa terjadi?
karena tidak ada kesepakatan. Jadi kalau sudah dibikin kesepakatan, sudah memang dibakukan, dibukukan, ternyata itu harus kita yakinkan, guru tanpa kita telepon tahu, lo apa jam, lo aku ini bertanggung jawab di situ. Kalau dia bertanggung jawab, berarti aku tidak meyakini keyakinan yang sudah dibuat. Mulailah ditelepon, teguran lisan. Teguran tertulis pertama SP1, teguran tertulis kedua SP2. Kemudian yang ketiga tidak lagi SP1, tidak lagi SP2. Datang kepala dinas. Kemarin saya juga sosialisasi Pak Budi di situ tentang disiplin positif juga di SMA 3 Tebing Tinggi. Teguran ketiganya, ketika hadiran itu dalam jangka waktu 30 hari atau 15% tidak hadir dalam jangka waktu 1 tahun, maka dinas lain akan membimbing. Serahkan ini Ibu Winalita, las 7 kali dia masuk, dia tunjuk ide membangkang segala macam, pokok kami membuat keyakinan sekolah, dasar kami ini, aku negornya ini, maju di ngamin-ngamin. Sekarang saya kembalikan, yang memberikan SKPNS-nya dia itu adalah orang dinas dan BKD. Sekarang tolong orang dinas dan BKD bertanggung jawab untuk membina Ibu Winalita ini. Selesai kan? Memang bukan. Sampai SP berapa? Jadi gitu Pak, kemarin ini sebenarnya meyakinkan disiplin positif kita, tapi Bapak Ibu, adanya konsekuensi, adanya refleksi tersebut, kita harus ada dasar Bu Yen. Dasarnya apa? Bikin dulu keyakinan sekolah. Nah tapi kecil-kecil datang dari apa dan tinggal jadi Pak Budi itu, Bapak bangkang ini, tidak ada penerimanya lagi. Dasarnya apa? Tidak ada. Ya kami biasa-biasa di sekolahan, kami betul di sekolahan seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada memang peraturan yang dibuat selama ini. Ibaratnya bukan peraturan, keyakinan dan kesepakatan itu tidak ada. Berarti dasar kepala pun dasar dinas itu tidak ada dia. Makanya untuk mengantisipasi manajemen pegawai, kontrol diri guru, kontrol diri manajemen pemimpin pembelajaran, pemimpin sekolah harus bikin dulu dasarnya. Apa dasarnya? Kesepakatan dan keyakinan sekolah. Bikin itu harus kita bikin sehingga negor siswa ini tidak, tadi saya bisik-bisik tetangga bagaimana ada siswa yang tidak hadir sampai 7 kali, sampai 15 hari mungkin seperti itu Bapak Ibu. Yang kita bikin dulu kesepakatannya tadi terhadap siswa, panggil siswanya. Kenapa saya suruh seperti itu Bapak Ibu? Ibaratnya sudah lazim kejadian itu, sudah biasa, sudah saya alami 10 tahun saya mengajar, bahkan sudah 12 tahun sekarang. Nah, yang kita rubah lagi tadi, kesepakatan kelasnya sudah ada, anak itu sudah 15 kali. Tidak usah lagi Bapak Ibu dipanggil orang tuanya, terus dimarahi, diskor, sebenarnya tidak ada, malah akan berefek kepada mental mereka, akan menjadi beban dia sampai seumur hidup. Kenapa saya katakan seperti itu? Berdasarkan yang saya pahami kemarin, ada kalimat yang mengatakan dosen kami itu, setiap ucapan yang diomongkan oleh orang lain, entah itu positif, entah itu negatif, pasti akan membekas di dalam hati orang itu. Saya berbicara seperti ini, pasti akan teringat kalian. Kalian berbicara kepada saya seperti apa nantinya, menegur saya atau memarahi saya, itu akan menjadi ingatan bagi saya. Tidak dipungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk sosial Bapak Ibu. Dia punya rasa. Jadi jangan sampai hal itu terjadi. Kenapa? Satu kalimat yang kita lontarkan ada dampak panjang yang dialami oleh orang lain. Namanya psikologis mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia itulah yang membuat kita harus punya mindset tadi Bapak Ibu, bahwa siswa kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kita harus tahu dasarnya bahwa bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, dan terakhir kebebasan. Apa maksud dari kebebasan di situ? Bukan arti siswa itu bebas nari-nari dan meloncat-loncat kayang-kayang, bukan Bapak Ibu. Tapi kebebasan dalam belajar. Makanya sekarang ada namanya program kurikulum merdeka. Jadi kalau kalian Bapak Ibu mengajari murid di kelas, tadi kata Ibu percikan di buku ini, berarti kalian belum, siswa tersebut belum ada kebebasan. Berarti sekolah itu belum merdeka. Berarti belum dikategorikan program
kurikulum merdeka itu hanya program yang tertulis saja, berarti belum benar-benar kita implementasikan di sekolah kita, karena kita belum ibaratnya berpusat kepada murid. Jadi kawan, kita tak belum tahu. Tapi yang tengah berarti dia di situ belum ada kasih sayang. Jadi bagaimana cara penanggulangannya? Panggil dia. Kesepakatan kita adalah kerapian. Nanti mungkin kalau kami kemarin Ibu Ian pada saat 17 Agustus kemarin ada salah satu siswa yang saya aksi nyata kami, saya coba panggil siswa yang bermasalah itu. Nah, tapi saya rekam dan rekamannya ada dengan saya. Itu tugas aksi nyata kami kemarin tanggal 16 kalau nggak salah itu. Nah, kenapa kamu rambutnya panjang? Belum ditetak, Pak. Mana di biaya duit? Kan tahu alasannya. Oh ya. Sudah pernah kasih. Iya, sudah dikasih tahu juga seperti itu. Jadi kita panggil, kita tanya, apa yang sudah kamu lakukan ini sudah melanggar sudah melanggar keyakinan kita belum? Kamu tahu tidak, nak ini peraturan kita keyakinan sekolah kita seperti ini. Tidak boleh berambut panjang. Ternyata kamu berambut panjang. Nanti dulu kita membuat efek jerah dia, buat dia merasa bersalah. Merasa bersalah itu berarti dia sadar bahwa dia ini salah. Jadi ketika kita tanya, sudah tahu ini rambutnya panjang. Terus solusinya gimana? Berikan dia mencari masalah itu, dia yang munculkan sendiri. Solusinya jangan kita yang membuat. Kita mengarahkan. Tanya dengan dia. Kalau rambut kamu panjang, maunya seperti apa biar dia pendek? Kalau Pak, aku tetap muka aku minta tolongan Pak, tolong dua lagi, dong aku lebih duit. Contoh gini Bapak Ibu, kenapa kita menyelesaikan permasalahan murid ketika saya ngikutin CGP ini? Kadang-kadang siswa datang terlambat gitu datang ke sekolahan kita. Kita harus tahu Bapak Ibu, kenapa dia terlambat terus. Kita panggil dulu. Ternyata ada alasan. Saya menemukan beberapa siswa ketika saya terapkan di SMA. Ternyata memang rumahnya jauh, motornya tidak ada. Memang ada kendala siswa itu di situ, Bapak Ibu. Jadi jangan langsung judge siswa itu. Kamu di sekolah di sini, kamu yang terlambat saja. Dia itu kadang-kadang mental siswa itu kena di sini, Bapak Ibu. Maaf, mungkin ada yang gini Bapak Ibu ya. Saya minta maaf. Mungkin ada yang broken home. Dia siswa itu kadang-kadang ada masalah di rumah Bapak Ibu. Kita tidak tahu masalah siswa itu di rumah. Dia datang ke sekolah ini hanya untuk datang ke sekolah, bertemu dengan temannya, terus gini-gini happy. Terus belajar dan tidak belajar, pokoknya dia datang, kerjakan tugas, catat. Nah, dengan keterlambatan dia, Bapak Ibu, terus kita mengejak dia orang yang sudah melanggar peraturan, anak ini tidak konsekuen, kamu ini tidak mengatur kegiatan sekolah, terus kita judge dia, langsung kita keluarkan SP1, panggil orang tuanya. Di situ kita tidak tahu beban batin dia di rumah Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu itu. Ibaratnya kita harus belajar juga mengontrol diri kita. Tunggu, alasannya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu pas kita tahu masalah siswa seperti itu, ternyata tahu alasannya, kita marah, bagaikan kita marah kepada anak kita sendiri. Lalu kita lagi nyesal kita marah ini udah melakukan ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, ternyata dasar dia tadi itu, dia motor, ternyata dia tinggal di Mandingan, suram, dia pula tua. Jadi buat sekarang itu yang merasa bersalah bukan siswa, guru ujung-ujungnya. Padahal paradigma kita, siswa itu harus sadar atas kesalahan dia. Ujung-ujung kalau kita marah terus, dia bukannya merasa bersalah terhadap apa yang dia lakukan, tapi mereka itu merasa dia dikucilkan. Gitu, Bapak Ibu. Berarti belum ada kita menanamkan dasar kebutuhan manusia tersebut. Nah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti sudah kita lihat anak yang berkejar-kejaran di lapangan itu. Mati umpan tuh. Jangan Bapak Ibu kalimat itu dilontarkan. Nah, kayak seperti ini. Kalau kamu jatuh, nanti kamu luka. Kan itu kalimatnya Bapak Ibu. Jadi dengan baik itu dengan anak kita di rumah atau dengan siswa, tidak diperbolehkan kalimat itu terlontar. Oh teman-teman naik mangga, umbanci. Jadi kalimat yang salah Bapak Ibu. Nah, orang yang kalau kamu naik
apa namanya naik pohon jatuh nanti kan sakit. Oh sadar dia, enggak sakit. Itu maksudnya yang kami terima dari Bapak Ibu. Cara peneguran siswa yang paling halus. Jadi yang kita lontarkan itu Bapak Ibu bukan efek, bukan apa kejadiannya, tapi efeknya. Seperti itu. Kan contoh Bapak Ibu, kita terlambat dan saya terlambat datang ke sekolahan. Kalau ada terlambat saja datang ke sekolah, lo mana siswa, lo mana kabar ngajar, uji guru, uji profesional, uji PPG, uji ini. Kan itu. Jadi yang kita terima itu adalah kesalahan kita. Tapi kalau saya ditegur, saya pemimpin, terus saya panggil, Pak Budi, ini di kelas kalau siswanya tidak ada gurunya, nanti kalau siswanya berkelahi Pak Budi. Secara tidak langsung Pak Budi sadar, salah aku. Tapi kalau Pak Budi, ini datang sekolah terlambat, ujilah PNS, ujilah ini, ujung-ujungnya nanti Pak Budi marah ke saya. Banyak sekolah, gitu udah, itu kan. Tapi Pak, kita mindset kita, paradigma kita harus berubah di sini Bapak Ibu. Teguran lisan pada kepala sekolah itu, kita lebih baik membimbing. Itu tadi leadernya, ada jiwa leader, bukan pemimpin tapi leader. Pak, siswa mancar, dia belajar di sekolah. Itu kan, jadi audionya nih, efeknya belum terjadi, tapi kita sudah merasakan efek itu, iya kan? Tapi kalau kamu seandainya mampu ibu dari kantor melenggang, oh ini gerakan kamu di sekolahan ini, sekolah mancar itu, berarti jiwa kontrol diri ibu yang tidak ada. Di situ yang diterapkan pemimpin pembelajaran Bapak Ibu. Nah, maksudnya sebelum SP itu berkelanjutan, teguran lisan dulu. Teguran lisan tadi kalau memang lakukan terjemahan, maka kata Pak Subranto kami langgodapnya, pala aku nyenomorkan guru macam itu, dia kan ditengon. Lah udencen aku, saya di pendopo begitu, Bapak seperti itu saya ajarkan. Dia alhamdulillah refleks terhadap apa yang saya sampaikan. Saya sudah mengajarkan itu Pak, katanya Pak Isen. Lah aku, ini doa aku tengol dia. Aku kecek kabeh saran, Pak, mano siswa lah mancar dia. Dan di sekolah tidak ngajar, lah udah bisa terik. Ku ilonkannya, tunjukan lo Pak Isen ya kan. Lama-lama Pak Isen ini dok keluar aku asli dia dok ya. Mau CGP dia kan. Woi, ini dia kamu nih. Mana ada ngajak banyak guru lain. Jadi memang kita bertahap Bapak Ibu. Harus, nah tambah lagi di situ ditekankan kesadaran kita Bapak Ibu. Sebelum kan orang itu ada pengen berbenah. Oh iya, saya mau menerapkan memang aturan yang ada di CGP. Kasih dulu efek sampingnya. Nah, kamu melompat-lompat itu, kamu umban, sakit kan umban tuh. Jadi belum umban, tapi dia lebih karena sakit. Nah udah ya betul kita tunjuk. Sama kalau kamu tadi, lah kita tunjuk tahu. Nah Bapak Ibu kelas kosong, siswa belajar tentang apa tentang luka, klinis, kamu pulang. Belum terjadi, itu kena dengan kita sekali. Maka kata Bapak Kanco aku tadi, ya dan nongko orang kucing, lalu nggak ada kabar tuh katanya kan. Tapi maju dulu itu udah, berlarikan gitu. Jadi maksud aku memang kita belajar ini bertahap Bapak Ibu. Harus ada dasar, pertama tadi harus ada visi yang harus kita sepakati. Untuk mencapai visi itu bagaimana? Nah, visi itu kita bikin kesepakatan dulu. Nah, nanti baru kita belajar disiplin positif. Nah, praktik yang harus kita lakukan. Nah, ini kalau masalah tentang teori Ibu ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu teori eksternal. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang akan melaksanakan CGP, mengikuti CGP di gelombang angkatan 12. Ini Bapak Ibu, orang yang maju bukan orang yang mempunyai dukungan eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Banyak itu, saya temui langsung. Pak, Bu, ada CGP angkatan 11. Ikutlah, wah itu kan ngaku-ngaku, kan jadi tua pun. Berarti dia ada didukung dari eksternal, orang lain pun dia tidak mau.
Nah, ciri-ciri orang yang ingin berkembang biasanya dia ada dukungan nomor 3. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Karena itu nyambung kembali dengan aku. Ketika aku mengikuti CGP, aku mau mengikuti CGP, apa yang aku dapat beli? Aku penasaran dengan CGP. Berarti itu tergerak. Ketika tergerak, nah hari ini saya baru menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekarang saya itu bergeraknya sudah, tinggal sekarang menggerakkan. Gitu ya. Tergeraknya ada, bergeraknya lah bergerak terus, tujuh Pak itu kan. Dan sekarang menggerakkan. Siapa tahu Bapak Ibu pengen ikut guru penggerak. Jadi mindset kita harus berubah. Jangan nunggu dukungan orang lain agar kalian untuk maju. Hei, Bapak Ibu, Mbak Ina tes itu kan PPG, anak saya tidak stres PPG. Berarti tidak ada niat untuk berubah, Bapak Ibu. Terus ada lagi, pilot yang kalau tinggal payah, selalu PMM tuh dengan ini susah Bapak Ibu. Berarti dia tidak ada. Tidak ada, berarti dia mau dukungan orang lain pun tidak nyampai. Oke, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Sekali-kali Bapak Ibu dengan murid jangan biasakan penghargaan. Penghargaan itu sama dengan hukuman. Nah, mungkin Bapak Ibu bukan dengan murid saja. Kita ambil contoh kecil sampelnya di rumah. Nah, berita Pak Basio, sisanya berapa? Dari kepikiran terus dengan siswa. Ketika kita melaksanakan itu, kita suruh itu, kalau lebih upah tidak. Jadi penghargaan itu sama hukuman. Berarti kita hukum diri kita. Biasa ambil gitu kan, nak diupah terus dari kecil nih berarti anak nak diupah, lah dia jaju. Nah makanya di sini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada tidak pengaruh jangka pendeknya? Ada. Oh ya udah, tapi dihidupin, tidak pedecung. Jangka panjang dia kebiasaan dengan orang lain. Tolong nak ini, udah aku bayar lagi ngaji mau enggak, lagi ini bukan dong aku. Jangka panjang Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu boleh, tapi dalam bentuk reward. Wah, keren sekali anakku kan ngumpul PN terus. Berarti kan dia sekedar dihargai. Bukan. Selama ini kalau kita lihat, saya pun juga pernah ketika saya PPG, saya laksanakan ada siswa yang dapat 100. Nah, permen. Maksud saya untuk memotivasi dia. Ternyata itu salah. Ada di permen 100. Bapak Ibu, ternyata ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Pasti ujung-ujungnya anak beli duit apa dia tidak lupa. Berarti sudah merusak hubungan Bapak Ibu. Kemudian dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Setelah kalau tidak ada penghargaan, dia tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, ujung-ujungnya tidak ada motivasi, tidak ada kualitas dia di situ. Penghargaan mematikan kreativitas, dia punya ide. Jadi terlazim nak ngumpul terus sama pegawai. Jadi ada tugas nak ngumpul, ada tugas nak ngumpul. Jadi membuat kita menghilangkan kreativitas. Bekerjalah dulu semampu, tidak mampu, tak payahnya. Tunjuki aku, bukan diupah, tunjuki aku. Itu. Jadi kita mungkin selama ini juga saya seperti itu. Kalau payahnya upah, sudah kata 6. Oke, terakhir Bapak Ibu ada hukuman, ada konsekuensi. Nah saya tanya dengan Bapak Ibu di SMP sekarang itu atau yang sudah terjadi itu hukuman atau konsekuensi yang terjadi? Ini Bapak Ibu ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama atau jangka panjang tadi. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi, apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Kalau tanya dengan kan di SMP ini selama ini ada tidak Bapak Ibu ketika siswa tidak mengerjakan tugas, jongkok kamu. Silakan kamu push up, silakan kamu squat jump, lari 200
keliling, lari. Apakah itu masih terjadi selama ini? Ketika itu terjadi Bapak Ibu, berarti kita harus merubah lagi diri kita. Guru bagi. Guru bagi. Benar. Benar sekali Bapak Ibu. Kami kemarin juga seperti itu. Guru lama kata kami. Guru lama itu, oh kamu kok ini cicak pokok mistar itu. Bagaikan tadi campur apa yang ini. Nah jadi sekarang kita inovasi Bapak Ibu. Tidak ada hukuman, yang ada adalah konsekuensi Bapak Ibu. Jadi kalau guru itu masih ngukum, berarti dia harus belajar lagi CGP gitu. Nah berarti kita harus sadar lagi, oh jangan sampai seperti itu. Yang ada di sekolahan ini adalah keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah jika dilanggar akan ada konsekuensi. Jadi konsepnya sama, Bu. Jadi kita bikin dulu visi sudah kita bikin bersama-sama, kesepakatan dan keyakinan kelas sudah kita bikin, keyakinan dan kesepakatan sekolah sudah kita bikin. Bila melanggar, maka terjadilah konsekuensi. Baik itu konsekuensi terhadap siswa maupun konsekuensi terhadap guru-guru. Jadi susunannya seperti itu ya. Alasan kita menjatuhkan konsekuensi harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Visi sekolah yang sudah kita bikin, kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita percayai. Setelah itu masih berlanjut kejadian tersebut ada pelanggaran, maka konsekuensi lah yang dijatuhkan. Sama seperti, nah kamu di rumah PR, kamu buat PR kan? Terus kamu di rumah PR, lalu itulah cara siswa yang baik. Jadi alasan dia banyak, kemarin ambil segingat, buku tinggal segala macam. Nah, bapak lulus sekolah, tapi ketika ada PR dan benar salah, yang penting itu ketegalan kan udah itu kan. Jadi awalnya dulu, kalau kamu ini di rumah PR, kita ada rumah ini. Jam 12 ini, yakinlah, minum kamu itu pasti mbak ini dan pegawai di sawah. Jam 12 ini keluar di pegawai kamu, coba kamu telepon lah. Telepon kalau ada nomornya, pasti minum kamu tuh dan makan siang, sampai ujung pegawai. Tadi kamu dan ngapung, itu. Jadi dia ada rasa bersalah. Itu. Jadi kalau kita judge dengan hukuman, dia melawan Bapak Ibu. Dia kecewa, dia melawan, kemudian dia ada jangka panjang dampaknya. Tapi kalau konsekuensi dia akan sadar. Bahkan kalau saya sudah menerapkan itu, Bapak Ibu, murid tersebut ternyata ramah dengan kita. Nak minta terus dengan kita. Minta temu terus dengan kita. Memang ternyata itulah guru. Saya sebutkan guru itu artis yang sesungguhnya. Kadang-kadang menyelesaikan masalah di sekolahan dengan menyelesaikan masalah dengan anak, tidak tahu mereka bahwa kita sedang bermasalah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi guru itu adalah artis aktor yang terdepan. Dia menyelesaikan masalah siswa sedangkan dia sendiri bermasalah. Jadi harus susah gitu. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi jangan sampai siswa itu takut dengan kita. Jangan sampai, masih ada tidak Bapak Ibu coba ditanya dengan siswa, ini sekedar refleksi kita. Bahwa tanya, nah bukan kita untuk menunjukkan bukan jadi sekedar untuk evaluasi diri kita masing-masing saja Bapak Ibu. Saya juga pernah merasakan itu. Nah, ada di guru depan yang ditakuti di sekolah ini. Tanya dengan siswa itu. Hai bapak itu, hai ibu itu. Jadi ketika kita saja Bapak Ibu sudah ditakuti dengan siswa, berarti kolaborasi kita dengan siswa tidak akan nyambung. Benar tidak? Yakin tidak dengan Bapak Ibu? Saya sudah praktekkan itu. Ketika kita sudah ditakuti dengan siswa, maka materi pembelajaran kita susah untuk diterima. Kemudian kolaborasi. Kadang siswa itu, nah, masuk kita sudah ditakuti dengan siswa. Ada pelajaran, ada materi yang harus kita tanyakan. Ada yang ingin bertanya, sebenarnya dia mau bertanya Bapak Ibu. Karena dia mentalnya sudah kena dari awal, lah takut melulu. Ya salah. Iya kan? Nah itu yang harus kita mindset, harus kita rubah dalam paradigma pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Coba kalau kita tanya, anak-anak, kita belajar tentang tentang apa? Seandainya tentang matematika, penjumlahan bilangan, seandainya gitu kan. Ini tentang bilangan bulat.
Nanti kita akan pelajari seperti ini. Maunya kalian belajar ini dengan ibu, dengan bapak, biar kalian nyambung seperti apa? Pak, kita diskusi deh Pak. Ada. Ada juga dengan Pak catat dikit, terus jelaskan baru latihan. Ada. Berarti kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti sudah mengarah kepada pembelajaran berpihak kepada murid. Jangan awas didengar juga, awas kalau ini, awas kalau itu, berarti ancaman yang terjadi di situ, mental lagi. Ujung-ujungnya siswa takut belajar dengan kita. Nah, tapi buatlah pembelajaran itu lebih menyenangkan, berpusat kepada murid. Artinya selama ini kita itu masih teacher center, bukan sebagai objeknya student center. Nah, sekarang guru itu harus student center, Bapak Ibu, berpihak pada murid. Nah, siswa ini, seiring kan? Nah, kemana nih? Kira-kira dia curang, jangan nak kalian sini. Arahkan. Itu maksudnya seperti itu. Tinggal maunya murid seperti apa. Tinggal nanti hal itu terjadi berdasarkan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita bikin. Restitusi. Nah, setelah ada hukuman, ada keyakinan. Tidak ada, kita sekarang hilangkan hukuman. Tidak diperbolehkan ada hukuman. Adanya konsekuensi dan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dia. Dia tidak mengumpul PR tadi, tegur. Nah, lain mengumpul kabar di mana kalau dapat nilai. Kalau kan dia salah kalau dia mengumpul PR. Awalnya lupa. Lalu mana menurut kabar kalau PR dia dikumpul kasar ini? Kan tidak mungkin kalau dia nilai. Oh, kalau Pak aku kumpul kakak balik sekolah, kalau Pak bilang. Biar dia yang mencari solusi sendiri. Oh, berarti dia ada tanggung jawab di situ. Harus ada tanggung jawab. Kita hanya sedang mengarahkan saja. Sekarang memang itulah guru yang sekarang harus dituntut. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Berarti benar kan? Murid yang berbuat salah, murid sendiri yang menyelesaikan. Nah, sekarang jika ada murid berkelahi, Bapak Ibu, itu kan segitiga restitusi yang kita alami sekarang. Bagaimana cara penanganan murid yang berkelahi? Kita panggil, kita tanya siapa yang berkelahi, apa masalahnya. Terus sampai ada kemarin itu siswa itu merusak kancing baju. Merusak kancing bajunya, aku tidak katanya, aku kancing baju aku nyong. Jadi saya tanya, nah ini kan kamu yang rusak kancing bajunya rusak. Ya mungkin kamu ini nanti baju baru. Mana Pak aku jahit baik. Aku panggil. Nah siswa si A itu merusak kancing baju, dia jahit, dia bertanggung jawab dia jahit. Gila Pak, serah jahit katanya. Yang penting aku baju pun lu biasa. Berarti ada tanggung jawab siswa ini. Nah selama ini kalau siswa berkelahi, keluarkan surat panggilan, panggil orang tuanya. Seperti itu. Selesaikan di sekolah, baru kalau memang tidak bisa diselesaikan baru orang tuanya. Terkadang siswa itu namanya siswa yang birama, masih SMP, kecuali dengan SMA. Kadang-kadang hari ini berkelahi, sore nanti dia berteman kembali Bapak Ibu. Nah, apa itu restitusi? Seperti ini Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi, berarti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Berarti kita harus mengasih tahu kabar nak diganti, apa nak dijahit baju tadi, nak dijahit baju Pak. Kabar nak ke HP, nak merusak HP juga, nak kabar ilui HP atau nak kabar perbaiki, nak kabar ganti HP tadi. Kasih dia pilihan. Biar dia yang menentukan atas permasalahan dia tadi. Seperti itu cara penanganan siswa melalui segitiga restitusi Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika itu sudah terjadi semua di tempat kita, sudah kita terapkan, berarti kita sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk hari ini, dengan ciri-cirinya sudah tahu dengan kalian, segitiga restitusi. Oke, habis untuk sampai ke sini saya minta refleksi Bapak Ibu sekali lagi, tolong catat di sini kejadian hari ini dari segi peristiwa, dari segi perasaan, dari segi yang kalian alami hari ini, tolong diisi. Nanti inilah refleksi kegiatan kita hari ini. Sebelum kita refleksi, saya minta karena sudah, ini ya, kita sedikit sebelum refleksi,
Saya minta kolaborasi kalian Bapak Ibu. Saya minta yang perempuan 1 orang maju, 2 orang perempuan, yang sini 1 orang, yang 1 orang lagi di sana. 1 orang perempuan di sini, dulu, 1 orang perempuan sini. Kita boleh katakan ini adalah ice breaking saya, Bapak Ibu. Coba minta 1 orang. Kelompok sini dulu, tapi ada kelompoknya Bapak Ibu. Kelompok ini arah. Kelompok era ya. Kelompok ini siapa yang akan maju kira-kira? Udah sih. Yang putih. Oke, Bapak Ibu, caranya seperti ini. Saya ingin melihat seberapakah kolaborasi yang terjadi di SMP 1 berdasarkan sesama Dewan Guru. 1 orang Ibu Eva dan Bu Desi ditutup matanya. Tolong nanti ambil ini, Bapak Ibu, warna ini. Saya ingin lihat kolaborasi kalian di sini. Yang barisan ini boleh menggunakan ambil, seandainya Era mengambil warna putih, yang Ibu Desi ngambil warna kuning, seperti itu ya. Boleh dikasih tahu dengan menggunakan kode tapi tidak boleh bersuara. Seandainya Bapak Ibu, kalau salah gini ya, maju, dia ditutup nih, maju, berarti kalau maju 2 kali tepuk tangan maju. Boleh pakai kode, tidak boleh bersuara. Kemudian atau kodenya kalau nguhu maju, kalau mentak mungkin mundur. Sekarang saya minta kolaborasi terjadi sejauh mana kolaborasi di SMP. Coba, ya. Nah itu kodenya ya. Oke, ya. Nah, boleh ditutup, maaf ya, Bu ya. Jadi tutup matanya dulu, Bapak. Minta waktu 5 menit lagi, Bu. Kan berlaku banget. Sama kiu sebelah kiri, yang kerupuk sebelah kanan ayo. Kiu maju. Kiu ini kerupuk sebelah kanan. Ingat apa ya? Kamu pun jeruk mundur. Ya. Buatlah kesepakatan dulu kode. Nah, ini salah satu contoh sistem pembuatan kesepakatan. Tolong Bu diberikan. Tidak boleh minta ya. Saya lihat kejujuran. Foto dari mana? Oh ini sih. Ganjel toh. Saya minta sudah ya. Oke ya. Tolong dari sini 1 orang di belakang Era sebagai apa namanya pemandu, leader. Katakanlah kalian adalah pemimpin pembelajaran. 1 orang di belakang. Berani. Oke. Jangan mundur lagi sini. Mundur lagi. Oke, itu mundur lagi situ. Ada temannya. Katakanlah kalian ini adalah seorang leader. Di sini saya menentukan sejauh mana dia memimpin pembelajaran. Dari sini, berarti kuncinya ada dengan Ibu Titi di sini ya. Kalau sini kuncinya ada dengan Ibu Rike. Ajak Era. Nah kan Ibu Rike mundur, ada boleh nih. Ini salah satu contoh. Berarti saya adalah kepala sekolah. Saya mau maju sendiri, terserah anak buah saya. Ibu Titi di mana? Tuh, pegang sininya. Oke, pundaknya. Mundur lagi. Ya, Ibu Titi mundur lagi. Bisik itu. Oke, di sini saya ada ice breaking-nya. Oke, kolaborasi dulu. Sudah kolaborasi. Oke, yang kelompok sebelah kiri saya berarti mengambil warna merah dan warna putih. Oke, di sini ya. Kalau yang nanti kita lihat di sini, tapi satu dulu, kalau bersuara semua, masih kode semua, berarti tabrakan kodenya. Oke. Sudah ya. Oh aku dari ini. Sudah. Sipuk. Ya. Tadi apa namanya? Mengambil warna merah dan warna putih. Tapi tidak boleh bersuara begitu. Cukup kode saja. Oke, siap? Sudah kolaborasinya.
Nah mungkin Bapak Ibu nanti bisa diterapkan ice breaking ini di kelas dengan siswa kalian. Sudah? Sini sudah? Nah, sudah. Oke, kita coba dulu di sini. Sekarang silakan posisi. Sudah, siap? Siap belum? 1, 2, 3. Warnanya berarti ada yang bilang dari sini saja saya sudah tahu berarti masih ada guru yang tidak mempunyai keyakinan kelas. Sudah saya bilang dan sudah kita tahu. Ya. Ulang. Ya, coba ulang ya. Kita seperti ini untuk menentukan karakter prinsipal siswa seperti itu kan, Bapak Ibu ya. Berarti siswa aku ini perlu bimbingan terhadap psikologisnya gitu. Seperti itu ya. Sekarang ice breaking ini manfaatnya untuk mengetahui kolaborasi kalian. Kemudian masih ada tidak siswa di kelas itu yang melanggar keyakinan. Oke, sudah ya. Sudah. Ya, merah dan putih. Ya, siap. 1, 2, 3. Nah, Bapak Ibu manfaat yang terjadi ice breaking hari ini, Ibu Titi masih harus mempunyai kontrol diri dan mempunyai jiwa leader. Anak buah aku nggak salah. Aku udah kamu tuh ini, berarti dia harus bisa menurut diri. Kita harus seperti itu, Bapak Ibu. Oke, kolaborasi dulu. Ada tidak kolaborasi antara pemimpin leader dengan orang pemandu? Kerupuk kanan, kiri kiri. Kamu kok jeruk depan? Sudah? Oke, ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, silakan kolaborasi dulu untuk di sana. Ella dengan siapa? Ibu Rike ya. Ya, Ibu Rike ambil di sini ya. Benar ya? Boleh saya tahu tadi. Saya ingin lihat bahwa ada tidak di sini pemimpin pembelajaran yang dilakukan sebagai Ibu Rike, leadernya di sini. Oke ya, ambil warna hijau, biru dan kuning. Ya, siap. 1, 2, 3. Nanti kita lagi berapa itu? Gini, Bapak Ibu. Jadi gini, saya tahu sekarang Ibu Yen SMP 1 ini butuh kolaborasi. Saya dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa kolaborasi SMP ini belum terwujud. Nggak tahu karena berdasarkan dari mereka berdua ini ternyata SMP ini saya lihat dari ice breakingnya Bapak Ibu manfaat yang kita gunakan SMP 1 ini harus menumbuhkan kolaborasi dulu. Nggak tahu benar apa tidak ya. Tapi ini sekedar itu saja. Saya berdasarkan pemahaman saya saja dari sini. Selesai ya. 1, 2, 3. Oke. Warna biru dan warna kuning. Nah, lah ya. Sama yang ternyata bukan hanya sebelah kiri saya Bapak Ibu dan sebelah kanan saya juga utuh. Sekarang saya simpulkan Pak Budi, Pak Suntik dan Bapak Ibu di sini. Sekarang begini,
butuh kolaborasi sebenarnya. Oke, mau tidak bapak-bapak coba? Ini kolaborasi ibu-ibu ternyata butuh kolaborasi. Sekarang ini yang terjadi di SMP ini kayaknya miskualifikasi. Dari segi sini saya mengetahuinya bapak, tapi nggak tahu. Saya sama. Oke, dua lagi. Saya melihat ibu-ibu kayaknya Bien harus ada pembinaan kolaborasi dulu. Oke, dua orang lagi bapak-bapak. Saya ingin Pak Dwi. Ini yang sebelah sini, Pak Dwi dengan Pak Zakri sebelah sini. Pak Zulkifli itu Pak Zulkifli. Oke, lahir. PPG, kita kembali lagi ke masa PPG. Siapa ya? Nah, sekarang saya sudah menerapkan diferensiasi Bapak Ibu. Ini adalah siswa saya, 4 ini. Sekarang saya bertanya kepada Pak Zulkifli. Siapa yang mau duluan? Kami. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Kita berdiferensiasi, menerapkan diferensiasi itu seperti itu. Siapa yang mau, siapa yang duluan? Nah, gitu. Sekarang kita dengan praktekkan diferensiasi ada. Berarti di situ ya. Sini, Oke, keyakinan kelas kita. Berarti yang kita bikin siapa yang bersuara berarti melanggar peraturan keyakinan, gitu ya keyakinan. Oke, ambil yang warna putih merah. Ya siap. Sudah kodenya? Ini salah satu sudah melanggar keyakinan. Jadi kalau ada siswa yang melanggar keyakinan dengan Pak Detra, jangan salahkan siswa yang Pak Detra yang melanggar keyakinan. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3 mulai. Seberapa jauh kolaborasi Pak Detra dengan Pak Zerko? Ya Allah. Putih dengan merah. Putih dengan merah. Nanti saya simpulkan Bapak Ibu, ini ya, walaupun saya bukan guru SMP 1, ternyata Pak Detra dengan Pak Yolfa, saya tahu kesehariannya ini dia bersahabat. Ya, karena dari sini saya tahu kolaborasi dia ada, dia kompak. Ibaratnya maksudnya bukan tadi tidak Bu ya. Pasti untuk kolaborasi kembali. Pakai cara boleh. Awas kamu sudah Lihat Pak Zul. menyala padam. Warna merah dan warna biru saya ini lihat berapakah sejauh mana kolaborasi yang tercipta di SMP selama dengan Pak Zul dengan Pak Hendra ya? Ya, warna biru dengan warna kuning. Oke, siap 1, 2, 3. Bentar Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu ya. Saya tahu. Satu lagi yang saya tahu di SMP 1 ternyata ada yang leadernya Pak Zul, yang mengaturnya Ibu Penyanita. Berarti di sini yang berwenangnya adalah orang lain, yang suka menegur kesalahan itu adalah orang lain juga. Benar nggak Bapak Ibu? Dari sini saya tahu bahwa karakternya itu seperti itu. Ice breaking ini bukan hanya sekedar apa, tapi saya pengen lihat saja, oh ternyata kolaborasi kurang. Tapi semoga saya yakin SMP 1 nggak menyangka. Sudah siap tadi Pak. Ya.
1, 2, 3. Burung tadi bilang. Aduh, berantakan deh. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Berarti bisa kita terapkan dengan siswa Bapak Ibu sejauh mana kita sebagai guru itu sudah menguasai kelas atau belum. Siswa kita di kelas itu sudah kompak atau belum. Nah, apalagi wali kelasnya yang harus berperan untuk mengetahui karakter orang banyak itu. Ternyata tidak harus kita dalami sebagai teman, tidak. Contoh dengan cara sistem kita SPG seperti ini tadi, yang dibutuhkan ternyata kolaborasi Bu Iin. Jangan sampai ada miskomunikasi. Seperti itu ya. Jadi kita butuh kolaborasi. Ya, terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Intinya saya simpulkan kembali bahwa SMP 1 pertama Ibu Yen harus bikin dulu visi sekolahnya. Terus kalau sudah bikin visi sekolah, bikin kesepakatan dan keyakinan kelas dengan siswa, kesepakatan guru dengan sekolah Ibu Yen. Tapi bertahap dulu visi yang kita gunakan. Tidak mesti harus elemennya 5, 6 yang sebenarnya profil Pancasila itu harus terwujud, tapi boleh 1, 2 dulu diwujudkan. Seandainya ingin menciptakan yang beriman dan bertakwa kepada besar. Bagaimana sekolah ini harus mungkin jam 12 sebelum istirahat harus sholat semua. Biasakan pembiasaan yang mencapai visi tersebut. Terus gurunya juga menunjukkan pembelajaran yang memang menuntun untuk mencapai visi tersebut. Kemudian kalau sudah, tinggal kita bikin kesepakatan dan keyakinan kelas. Kalau sudah keyakinan dan kesepakatan kelas itu terwujud, maka Ibu Ien hanyalah ratunya di SMA, di SMP ini dan melihat mengontrol siswa dan mengontrol guru. Karena setiap orang kalau sudah dibikin kesepakatan dan keyakinan kelas, maka dia akan kesadaran kontrol dirinya ada. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan, atas partisipasinya hari ini. Sebelum ditutup, saya kembalikan ke MC. Saya mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga pengimbasan CGP saya di modul 1.1 sampai modul 1.4 ini bisa teraplikasikan. Insya Allah tidak jemu-jemu lagi kalian menunggu pengimbasan saya di modul 2.1 sampai 2.4 karena kita akan 3 bulan kembali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke moderator. Kepada Bapak Ijen yang telah menyampaikan materinya mengenai tercipta budaya politik di lingkungan sekolah. Semoga apa yang disampaikan atau ilmu yang diberikan oleh Bapak Ijen itu jadi pengalaman untuk kita dan menjadi bekal kita pada saat kita mengikuti program CPD. Dan semoga dengan adanya Bapak Ijen di sini menjadi panutan lah istilahnya tuh supaya kita lebih semangat. Terus untuk di sekolah tadi semoga kita mempunyai kesepakatan sekolah yang menjadi panutan kita atau panduan kita agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Ada yang sudah disikat matikan kamera.